Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita akan belajar Mapel IPA kelas 6 semester 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian berkembang biak. Berkembang biak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, tujuan makhluk hidup ini berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Yang pertama yaitu generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Nanti Bu Nurul akan menjelaskan satu persatu. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala putih atau sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Coba anak-anak perhatikan gambar bagian-bagian bunga di samping ini. Ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak bunga, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Beberapa bagian bunga yang menghasilkan sel kelamin yang diperlukan untuk proses perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian tersebut adalah putik dan benang sari. Tadi sudah Bu Nurul terangkan, putik adalah sel kelamin betina, sedangkan benang sari adalah sel kelamin jantan. Tadi kita sudah belajar tentang penyerbukan. Sekarang, pembagian penyerbukan itu ada dua. Yang pertama, penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya, dan yang kedua adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nanti kita akan belajar satu persatu tentang pembagian penyerbukan ini. Penyerbukan yang berasal dari serbuk sarinya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini artinya adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis, tetapi beda varietasnya. Sedangkan penyerbukan yang berdasarkan perantaranya dibedakan menjadi 4, yaitu apa saja ya? Yang pertama adalah dengan bantuan angin atau yang disebut dengan anemogami. Yang kedua adalah bantuan hewan atau zoidogami. Yang ketiga adalah bantuan manusia atau antropogami. Sedangkan yang keempat adalah bantuan air atau yang dinamakan dengan hidrogami. Contoh hewan yang membantu penyerbukan itu yang pertama kupu-kupu, 2 lebah, 3 siput, 4 burung, 5 kelelawar, dan 6 kumbang. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah
Perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina putik. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nanti kita belajar satu persatu tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia. Macam-macamnya, yang pertama adalah tunas. Perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah bambu, pisang, dan tebu. Yang kedua adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat berkembang biakan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur, lumut, dan paku-pakuan. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga lili. Yang kelima adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah kunyit, temulawak, jahe alang-alang, dan lengkuas. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain adalah sukun, kesemek, dan cocor bebek. Yang ketujuh adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah semanggi, stroberi, dan rumput teki. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini contohnya adalah mencangkok, setek, merunduk, dan menyambung. Baik, Bu Nurul akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan memiliki kambium. Coba anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar bagaimana cara mencangkok. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Okulasi ini dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Yang ketiga adalah setek. Setek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Setek ini dibagi menjadi tiga, yaitu setek batang, contohnya adalah ketela pohon, tebu, dan kangkung. Yang kedua adalah setek daun, contohnya adalah tumbuhan begonia, sri rejeki, dan cocor bebek. Yang ketiga adalah setek akar, contohnya adalah tumbuhan cemara dan sukun. Yang keempat adalah merunduk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk biasanya memiliki ranting yang rendah, panjang, dan mudah dibengkokkan ke tanah. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah arbei, apel, dan alamanda. Yang kelima adalah menyambung atau
mengenten. Menyambung ini bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik dan unggul sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tumbuhan yang dapat disambung ini antara lain adalah tumbuhan kopi, mangga, dan durian. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini ada soal latihan. Soalnya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan penyerbukan. Yang ketiga, sebutkan jenis penyerbukan berdasarkan serbuk sari dan perantaranya. Yang keempat adalah apa pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif. Dan yang kelima adalah sebutkan yang termasuk perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Anak-anak, selamat mengerjakan ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Mapel IPA kelas 6, perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.